harapannya semoga GMI ini tahu gitu, diketahui program ini yang diusung dari Dispora ini diketahui oleh seluruh pemuda yang ada di Kabupaten Garut. Kita manusia ini memiliki kesempatan yang sama. Yang membedakan itu adalah diri kita. Mau mengambil kesempatan itu dan bagaimana caranya atau tidak sama sekali. Terakhir, jadilah bermanfaat karena jadi hebat saja tidak cukup. Pendidikan ngomongin gitu ya tentang pandangan terhadap pendidikan dari dulu sampai sekarang ini yang menjadi problematika ini masih tentang pemerataan sih Pak. Bagaimana sekarang mau kualitas pendidikan di Indonesia sebaik apapun itu gitu ya, tapi kalau misalnya dijangkau hanya oleh kalangan menengah ke atas saja, ini itu tidak akan merubah kadar atau kapasitas SDM di Indonesia. Seberapa penting sih bahasa Inggris menurut Suci? Jadi bahasa Inggris itu emang penting banget, karena memang kalau dilihat, sempat ya Pak, lihat juga waktu itu magang-magang, kegiatan magang yang di MBKM, rata-rata ini syarat ketentuannya ini adalah bisa bahasa Inggris. Berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwa memang bahasa Inggris ini udah nggak bisa dijadiin pilihan gitu, harus udah jadi ketentuan aja, udah harus aja gitu. Apalagi nanti di kerjaan gitu, peluang kerja, kita ini bisa memiliki kesempatan yang lebih kalau kita bisa bahasa Inggris, menurut saya kayak gitu sih. Halo teman-teman Primary English, hari ini kita kedatangan seorang teman dari Garut Millennial Internship, yaitu Teh Suci. Halo. Halo Suci ya? Iya. Oke, Suci apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Bapak gimana? Baik, alhamdulillah. Baik, Suci, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, biasanya teman-teman pengen mengetahui dulu mungkin ya, mulai dari mungkin nama lengkap, kemudian kegiatannya lagi ngapain, dan seterusnya, silakan. Oke. Halo teman-teman, kenalin aku Suci Amelia. Sekarang mahasiswa di Institut Pendidikan Indonesia, semester 4 dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sekarang ini selain berkuliah, aku juga ikut beberapa organisasi di kampus dan di luar kampus. Terus beberapa program di luar kampus seperti GMI, Duta Genre, terus juga kebetulan freelance juga ya Pak, MC gitu di manapun sih. Jadi nanti mungkin ada teman-teman yang perlu MC bisa juga nih ke Suci Amelia ya. Oke. Iya. Suci, pertanyaan awal saya gini, kenapa ngambil jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia? Sebenarnya ini nggak terduga sih Pak ya, karena kan kalau lihat dari relevansi sebelumnya, dari jurusan itu aku bawanya ini dari IPA ya. IPA ya. Terus Man 1 ya? Iya, dari Man 1. Terus di Man 1 juga aktif ikut kayak olimpiade itu kimia. Oke. Jadi kayak nggak relevan gitu ya sama jurusan yang sekarang gitu. Cuman karena memang ada beberapa hal, orang tua juga yang nyuruh di IP gitu. Karena kebetulan di IP belum ada kimia gitu. Terus pas lihat-lihat kayak dari semua jurusan, ya udahlah bahasa Indonesia aja gitu. Soalnya bahasa Indonesia di IP juga kan nggak bahasa Indonesia murni ya, ada sastranya juga gitu. Karena kan sebelumnya juga seneng kayak nulis-nulis gitu Pak, gitu kayak sekarang adalah beberapa karya seperti puisi, cerpen-cerpen yang alhamdulillah udah pernah diterbitkan juga, antologi gitu. Jadi adalah sedikit minat bakat walau dari relevansi emang kurang sih sama jurusan sebelumnya, gitu sih. Apa nama antologinya? Yang kemarin ini 2023 ini Selayang Pandang. Ya, itu kumpulan dari dosen juga sih. Dosen jadi ngeinisiasi buat mahasiswa yang memang mau menerbitkan gitu. Oh, oke. Jadi nanti mungkin teman-teman yang mencari bisa dibeli di mana itu Selayang Pandang? Sudah ada di Gramedia, sudah ada. Terus di toko-toko buku mungkin sudah ada sih. Oke, mungkin selanjutnya mungkin boleh cerita deh, Suci. Seseru apa sih belajar bahasa dan sastra Indonesia di IP? Seru. Seru banget sih Pak, soalnya tadi kan selain kita tahu nih warisan negara ya yang paling penting itu dan tidak semua negara punya itu adalah bahasa. Dan kita mempunyai bahasa nasional gitu. Sedangkan sekarang kalau dilihat-lihat bahasa nasional ini sudah jarang gitu buat peminatnya ya Pak ya. Padahal kita perlu membudidayakan ini gitu. Dan menurut saya sekarang kenapa jadi seneng gitu, seru belajar bahasa Indonesia di sana.
Karena jadi kita tahu kosakata ini, oh awalnya ini karena dari ini gitu. Jadi kosakata terbitnya itu dari mana gitu. Awal mulanya seperti apa, sejarah-sejarah. Kemudian sastranya juga dapat banget gitu. Kayak praktik-praktik kemarin kan ada Pidi Baik gitu kan. Terus juga kita nanti ada pergelaran drama yang diinisiasi dari mahasiswanya sendiri gitu. Jadi emang selain kita belajar terkait bahasanya, sastranya juga dapat banget praktiknya terutama. Gitu. Jadi paling seru di praktik ternyata ya. Ya, itu. Ya buktinya ya Angkatan Suci ini sudah menampilkan ataupun mengundang Pidi Baik ya. Betul. Ayah ke Garut nih untuk istilahnya sharing mengenai kebudayaan dan seterusnya. Kemarin ngobrol seru kan ya, kumpul bareng-bareng. Jadi nanti mungkin ada teman-teman yang sedang menyaksikan, anak kelas 12 yang masih bingung mencari jurusan. Betul. Bisa juga nih ke Suci ngobrol-ngobrol ya kalau mau pokoknya. Ke bahasa Indonesia ya. Bahasa sastra Indonesia. Ya. Oke. Kalau misalkan dari ini Suci, dari sekian mata kuliah ya, ada hampir 4 semester nih. Ada mata kuliah yang paling favorit nggak di sastra? Yang paling favorit itu retorika. Ngapain biasanya? Retorika itu kita belajar tentang bagaimana kita berbicara yang baik. Oh. Ya, cara berbicara. Kemudian juga bagaimana kita bisa mengartikan lawan bicara kita supaya pesan dari lawan bicara maupun pesan kita ke lawan bicara itu dapat tersampaikan dengan baik gitu. Public speaking sih, itu lebih ke itu. Jadi cara-cara bagaimana supaya ya tadi kita berbicara dengan baik dan benar. Berarti itu bisa langsung praktek ke pekerjaan freelancernya sebagai MC ya? Nah itu betul sekali. Jadi langsung gitu diaplikasikan. Oke. Kalau yang paling sulit? Kalau yang paling sulit itu kayak sintaksis. Sintaks ya, oke. Itu di Inggris juga ada tuh sintaks. Gitu. Iya, jadi ya tadi kita belajar dari penyusunan kata gitu. Kenapa misalnya kata ini baca, artinya bisa baca gitu. Jadi benar-benar itu dari kita nggak bisa nih, kan itu ada tingkatannya ya, dari morfologi, sintaksis gitu. Jadi kalau misalnya kita sekarang belajar langsung ke pragmatik misalnya tanpa belajar dulu sintaksis, kita nggak bakal bisa. Dan emang itu sulit sih. Jadi kayak matematikanya bahasa. Gitu. Baik, Suci, saya pengen lanjut ke obrolan. Tadi kan ada beberapa kegiatan ya, yang selain aktif di kampus, tapi juga ikut kegiatan di luar kampus ya. Betul. Contohnya mungkin ada genre gitu ya. Nanti kita ngobrol sedikit deh masalah genre. Kemudian ada juga GMI, Garut Millennial Intensive, atau lebih sering disebut sebagai ajudan Bupati. Iya. Oke. Dari genre dulu nih, Suci. Gimana ceritanya atau apa yang memotivasi Suci untuk ikutan genre? Oke, baik. Ini berarti dari awal ya dimulai. Jadi emang kalau dilihat gitu flashback ya Pak, genre ini jadi awal mula Suci sekarang gitu. Soalnya ketakutan yang dulu-dulu, ketakutan mau mulai gitu ya, mau mencoba ini, Suci dobrak itu di genre. Suci coba itu pertama kali di genre. Jadi waktu mau daftar itu kayak masih maju mundur gitu, daftar enggak ya. Tapi ternyata kalau misalnya dulu itu mikirnya ya kalau misalnya enggak dicoba, ya enggak bakal tahu gitu kan ya. Jadi karena genre ini kita nyoba. Dan awal mulanya itu dari himpunan sih. Dari himpunan Sastra ada Indonesia. Ya Sastra Indonesia. Itu ada kayak pamflet dari genre. Terus disebar gitu kan ya, ini yang mau ikut. Dan Suci ini malu ya Pak ya awalnya. Jadi karena pikirannya kalau yang ikut duta gini ini harus udah punya pengalaman. Dulu mikirnya kayak gitu. Dan ternyata mau nyoba, pas udah nyoba, alhamdulillah gitu ya Pak, keterima. Dan di situ jadi sekarang bisa gitu ikut genre gitu. Dan ngerasa bahwa kalau misalnya dulu nggak ikut genre nggak bakal bisa ada di sini gitu, gak bisa bakal tahu kenal orang-orang hebat gitu sekarang ini. Itu sih jadi awal mulai ikut genre emang karena niat dulu, terus informasi dari himpunan dari Bahasa Sastra Indonesia, terus dari situ kayak belajar tentang genre itu apa gitu, gimana sekarang caranya, taktiknya supaya bisa lolos genre. Kalau dari kegiatan kemarin waktu seleksi ya, ini mungkin udah agak lama, tapi masih ingat nggak? Sekaligus mungkin ini bisa jadi tips nih bagi teman-teman yang istilahnya mau ikutan genre tahun ini nanti ya.
ada seleksi yang paling sulit nggak atau gimana nih tips dan triknya dari Suci? Kalau dari serangkaian seleksi kan banyak ya Pak, dari genre itu banyak. Karena di genre itu kita kompleks, bukan hanya dari segi sekarang kan yang diwarkan itu mungkin dari kesehatan karena kita berfokus pada stunting, kayak gitu-gitu. Tapi ternyata di dalamnya itu kompleks gitu, semuanya ada. Dan yang paling susah itu adalah ketika seleksi wawancara. Wawancara Setelah masuk grand finalis gitu, udah 10 besar. Jadi itu kita langsung diwawancara sama kabid dari setiap langsung gitu. Jadi mau nggak mau kita itu harus benar-benar paham gitu ya. Ini salah satu gitu bagian dari DPP KB PPPA itu apa aja gitu. Dan bukan hanya tentang KB-nya aja gitu, KS-nya aja, bukan hanya tentang itu, tapi dari pengendalian penduduknya juga kita harus tahu. Iya, ini kita kan pernah podcast sama Kang Yoga juga ya. Jadi kata Kang Yoga, genre ini meliputi dari bayi sampai yang tua juga. Betul. Bayi, remaja, dewasa, sampai yang tua itu sama dinas ini katanya. Betul. Oke. Kalau apa sih yang bisa membuat Suci masuk kira-kira menurut Suci? Yang bisa membuat masuk itu kayaknya sih dari inovasi sih. Karena kan emang itu kita harus bawa inovasi ya di genre. Kita harus bawa inovasi, dan ketika itu aku kan belum tahu Pak apa aja nih wawancaranya. Karena emang bener-bener belum pernah nyoba. Sedangkan orang-orang lain itu ada yang sekarang lolos genre ini sudah 2 kali, 3 kali nyoba. Jadi udah punya pengalaman gitu. Sedangkan aku bener-bener belum tahu bagaimana sistem seleksi itu, wawancara gimana belum tahu. Dan aku mantepin lah di inovasi gitu. Bener-bener kayak ini inovasi, aku harus lolos gitu, harus bisa nggak terbaik juga minimal sama lah gitu baik supaya bisa lolos gitu. Jadi inovasi, karena kan inovasi udah dikasih tahu dari awal ya, beda sama wawancara gitu. Wawancara kan masih secret gitu, masih belum dikasih tahu. Sedangkan inovasi udah tahu. Jadi ini inovasinya harus yang gini. Nah, jadi aku mempersiapkan itu sematang mungkin. Apa kemarin inovasinya, tentang apa kalau Suci sendiri? Tentang healthy planning science pure. Jadi itu tuh dari meliti kesehatan, perencanaan, semuanya ada gitu. Jadi aku ngambilnya dari anak-anak remaja yang memasuki usia pertama remaja gitu. Jadi kan aku dulu mikirnya bahwa kalau misalnya kita dikasih tahu gitu, jangan dari kita memasuki awal masa remaja dari awal, insya Allah gitu ya, pas apa yang kita ketahui, apa yang jadi wejangan itu bakal terus terbawa gitu sampai nanti. Jadi aku mau fokuskan buat nanti, buat di genre ini, penyuluhan itu buat remaja-remaja yang memasuki tahap awal, supaya mereka punya fondasi nih buat nanti ketika mereka udah memasuki remaja tahap 2, tahap 3 gitu. Jadi intinya fondasinya udah kuat. Oke. Kalau dari program kerja nih, dari genre dulu ya, yang paling seru gimana nih seingat Suci? Yang paling seru program selama genrenya itu on duty sih ya, selama on duty. Terus kita ketemu banyak orang pasti dari situ. Kita kayak bukan hanya sekedar penyuluhan kepada anak-anak, siswa-siswa gitu, tapi kita juga di situ ada kesempatan buat ngobrol sama guru-gurunya, sama terkait yang ada di sana gitu ya. Kita bisa ngobrol, lebih tahu gitu intinya masalah-masalah remaja yang ada di situ gitu, masalah-masalah yang perlu nih kita sebagai remaja aware gitu akan hal itu. Kalau selama mengikuti beberapa kegiatan, problem yang paling banyak di remaja apa? Problem paling banyak di remaja itu mereka belum tahu gitu. Mereka belum tahu bahwa perencanaan hidup itu harus dimulai dari mereka memasuki remaja. Tahap pertama remaja itu usia berapa? Usia 15-16. Berarti SMP ya? Iya, dari SMP. Jadi SMP, dari SMP ya, kita itu udah harus benar-benar mempersiapkan gitu. Dari hal kecil aja, kita SMA mau kemana, mau ngambil jurusan apa gitu. Dan itu tuh kadang mereka nggak mempersiapkan itu. Jadi nantilah pas kuliah, nanti udah keluar gitu, aku mau jadi apa. Nah, itu yang masih kurang. Sehingga mereka tidak mempersiapkan itu, jadi terbawa arus. Ya udahlah, kita ikut kemana aja gitu. Karena ya itu, kita nggak punya rencana, tidak mempersiapkan dari awal.
Ada harapan nggak dari Suci untuk genre? Harapan besar untuk genre? Ada sih tentu. Jadi untuk genre ini semoga gitu ya, apa yang sekarang menjadi kekurangan genre di 2023 di angkatanku gitu, angkatanku sekarang bisa dievaluasi buat di tahun 2024, dan semoga genre ini bisa apa ya, bisa terus programnya terutama bisa terus ada gitu, bisa menyeluruh, bisa ke kalangan-kalangan remaja yang ada di pelosok sekalipun gitu. Karena menurut aku program genre ini emang sangat apa ya, relevan banget gitu buat keadaan zaman sekarang. Jadi bener-bener anak-anak itu, remaja itu harus tahu gitu, harus tahu apa yang diajarkan atau apa yang ada di genre itu. Bagaimana caranya supaya remaja-remaja di Kabupaten Garut itu bisa tahu gitu. Kan dari beberapa programnya itu kayak apa, pernikahan dini Iya, yang kayak gitu ya, betul. itu kan juga masih besar nih di Garut itu ya, itu salah satu program. Kemudian stunting tadi Betul, disebutkan, itu gizi yang baik dan seterusnya. Baik ya, semoga itu semakin lebih baik ya untuk kita ya. Amin. Kita lanjut Suci ke GMI nih ya, Oke. yang istilahnya masih baru ya. Ya. Cerita deh, kenapa bisa masuk ke GMI ini? Oke. Pertama itu kenapa bisa masuk ke GMI, karena pertama itu tahu dulu, nyari tahu gitu, nyari tahu apa sih program-program selain duta-duta di Garut yang sesuai gitu sama kemauan gitu. Dan kebetulan kan ada juga Azulpan gitu ya, beberapa teman yang udah ikut program ini, dan ketika dicari tahu gitu, oh ternyata ini beda gitu, kayak duta sebenarnya ini beda gitu. Jadi mau nyoba sih, lebih ke mau nyoba hal baru dan tertarik gitu di game. Oke, jadi bagi teman-teman yang belum tahu GMI ini tuh semacam ajudan bupati lagi ya. Cuman dari kalangan Gen Z. Iya, ya, dari anak-anak yang milenial gitu. muda, milenial dan Gen Z ya. Betul. Kalau selama seleksinya nih, barangkali tahun depan ada lagi gitu ya. Boleh dikasih gambaran nggak? Ngapain aja sih seleksinya? Oke. Kalau dari tahapan seleksi itu pertama sama sih kayak duta genre juga, kita ini harus bikin kayak video profile yang menggambarkan diri kita, terus kemauan kenapa mau masuk GMI, terus kontribusi untuk Garut ketika kita sudah masuk GMI itu mau apa gitu, kayak gitu-gitu. Terus ya gitu. Gitu ya. Ada yang sulit nggak? Ada sih. Apa? Bagian mana? Dari sama aja wawancara. Wawancara juga ya. Wawancara juga. Kita di situ ada wawancara ketika kita udah masuk pengumuman, nanti itu ada pengumuman yang lolos seleksi wawancara, langsung nanti udah langsung wawancara. Cuman kan kalau misalnya waktu itu di genre itu ada beberapa tahap wawancaranya. Kalau di game cuma satu tahap. Tapi hari itu bener-bener berapa room gitu. Semuanya di picture gitu. Semuanya habis gitu. Nah, terus waktu itu sama kabid-kabidnya juga lah gitu, sama terkhusus dari bidang kepemudaan itu semuanya. Dan kita ini benar-benar bukan cuman harus tahu mengenai pemerintahan yang ada di daerah aja gitu, tetapi kita juga harus tahu wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan itu jadi poin utama sih, kita harus benar-benar tahu. Kalau yang basic-basic dari wawancara itu kan mengenai diri kita sendiri gitu, kita harus benar-benar tahu, benar-benar paham. Tetapi lebih dari itu kita juga harus benar-benar persiapkan tadi wawasan kebangsaan, terus pemerintahan di daerah itu kita harus benar-benar tahu apa aja. Oke, jadi nanti teman-teman nih sudah di-spill ya, bagi yang mau ikutan tahun depan ya. Iya. Diambil berapa orang tahun ini? 5 orang. 5 orang. Hanya 5 orang aja ya. Jadi ada siapa aja? Mungkin Suci, Zihan, terus ada Kang Yuswan, Kang Ari, sama Kang Sadam. Oke, jadi nanti mungkin beberapa bulan ke depan akan kelihatan tuh di PJ Bupati biasanya ya, kan selalu ikut kegiatannya ya. Iya. Oke. Kalau misalkan ininya Suci, saya penasaran lagi selama prosesnya ya, meskipun ini belum berlangsung nih ya, selama jadi ajudan, tadi ada informasi menarik, katanya ini dikonversi ke mata kuliah, gimana? Betul. Boleh cerita deh, gimana nih? Jadi
dikonversi ke mata kuliah karena kita kan di GMI ini kalau kita lihat sama waktu di perkuliahan ini tuh ada kurang lebih 1 semester. Dan kebetulan memang GMI ini rekrutmennya itu pas seperti awal perkuliahan masuk Tapi tahun sebelumnya mah nggak dikonversi ke mata kuliah ya? Atau sama? Sebenarnya ada juga. Oh ada ya? Cuman nggak seluruhnya. Kayak kemarin itu ada yang dikonversi cuma 5 matkul gitu. Karena kan memang penugasannya hanya 1 bulan gitu. Tapi full, jadi nggak bisa mengikuti perkuliahan. Jadi hanya 5 matkul. Tapi sekarang ini selama 1 semester itu bakal full gitu. Jadi mau nggak mau kita harus konversi. Jadi masuknya ini kalau kita kan IP gitu, terus IP udah kampus Merdeka. Jadi kan ada program MBKM, ada magang mandiri di sana. Nah, jadi kita ini masuknya ke magang mandiri. Karena memang selama 6 bulan full itu, selama 6 bulan itu kita bakal full kegiatan gitu. Adapun baru rencana gitu ya, ada bahwa kita ini bakal ada ditempatkan di dinas-dinas juga gitu. Jadi kita bakal tahu ngerasain lah minimal dinas ini bagaimana, dinas ini gimana gitu. Selain kita juga ikut kegiatan bupati, PJ Bupati sekarang, tetapi kita juga ngerasain gitu, gimana sih bekerja gitu, cara pengambilan keputusan di dinas-dinas seperti itu. Jadi ini menjadi kesempatan yang mahal ya, gitu. Ya. Jadi tidak hanya di bangku kuliah, tapi bisa langsung terjun ya. Betul, itu sih. Tapi mungkin ya bukan nggak akan istilahnya akan merindukan juga ya, misalnya selama 6 bulan kegiatan kelas gitu ya. Betul banget. Dan ini nggak akan ke kampus juga, mungkin sesekali ya. Iya, sekarang aja baru 2 minggu udah kayak kangen gitu mau ngampus sih. Oke. Ada harapan nggak meskipun ini masih istilahnya masih awal-awal lah di GMI ya, tadi istilahnya programnya juga masih disusun. Betul. Tapi ada harapan besar nggak dari Suci untuk GMI sendiri gimana nih? Tentu ada. Karena kan GMI ini sekarang aku masih batch 3 ya. Kita ini tahun sekarang ini batch 3. Dan harapannya semoga GMI ini tahu gitu, diketahui program ini yang diusung dari Dispora ini diketahui oleh seluruh pemuda yang ada di Kabupaten Garut gitu. Jadi memang program GMI ini kan isinya itu adalah kita tahu gitu, kita langsung bekerja gitu, kita benar-benar tahu langsung, turun langsung bagaimana kegiatan bupati, pemerintahan di daerah. Jadi buat pemuda-pemuda yang memang memiliki keinginan nantinya gitu buat terusus ke kepemimpinan gitu ya. Kita benar-benar harus tahulah minimal bahwa program ini ada gitu dan mau nyoba gitu. Dan harapannya semoga GMI ini terus berjalan. Walaupun nanti bakal ada estafet kepemimpinan pemerintahan Kabupaten Garut, Bupati gitu. Tetapi mudah-mudahan setiap Bupati ini ada gitu program ini. Iya. Dan semoga nanti bisa lebih banyak lagi ya kayak tahun sebelumnya. Iya. Supaya bisa semakin anak muda lebih banyak lagi yang merasakan manfaat ini ya. Banyak lagi. Oke, Suci, saya ingin lanjut ke masalah pendidikan nih, gitu ya. Karena Suci kan jurusannya itu adalah pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Iya. Iya. Apakah cita-citanya emang pengen jadi guru bahasa Indonesia atau gimana? Jujur enggak ya. Oke. Dari kecil itu enggak ada keinginan buat jadi guru. Tapi dari kecil pengen ini tertarik ke pemerintahan sih emang. Dari kecil itu mau ke pemerintahan gitu kayak DPR kayak gitu tuh udah ada gitu dari kecil. Dan ketika sekarang masuk ke keguruan ini kalau disebut keinginan cita-cita enggak sih, cuman lebih ke ya nggak apa-apa apapun jurusannya sebenarnya ini enggak jadi tolak ukur gitu ya Pak ya. Cuman kalau lihat dari pendidikan ya justru emang harus tahu nih gitu bagaimana sih pendidikan gitu kan. Kalau setidaknya kita kalau di bahasa Indonesia karena memang basicnya pendidikan gitu kita jadi tahu sih minimal gitu apa aja bagaimana sih pendidikan di Indonesia. Jadi kedepannya apakah itu mau jadi guru atau enggak lihat nanti mungkin. Lihat nanti sih. Karena kan ijazahnya pasti jadi SPD. Iya, ijazah SPD pendidikan. Gitu. Baik. Kalau misalkan masalah ini nih, pendidikan lagi nih ya. Kalau Suci melihat pendidikan di Indonesia, itu gimana nih? Ada kekurangannya atau kelebihannya? Atau mungkin ada hal yang masukan nih buat pendidikan Indonesia gimana nih? Oke. Kalau lihat dari pendidikan, ngomongin gitu ya, tentang pandangan terhadap pendidikan dari dulu sampai sekarang ini yang menjadi problematika ini masih tentang pemerataan sih Pak. Bagaimana sekarang mau
kualitas pendidikan di Indonesia sebaik apapun itu gitu ya. Tapi kalau misalnya dijangkau hanya oleh kalangan menengah ke atas saja, ini itu tidak akan merubah kadar atau kapasitas SDM di Indonesia gitu. Karena yang paling penting ini adalah menyeluruh dulu gitu. Semua anak-anak bangsa Indonesia ini bisa gitu bersekolah. Harusnya ini dari sampai perguruan tinggi ini seharusnya memang sudah ada bebas biaya gitu untuk kalangan-kalangan tertentu. Contohnya dari menengah ke bawah yang memiliki prestasi, yang memiliki keinginan gitu. Jadi menurut saya jangan dulu, kualitas memang harus gitu ya, harus terus ditingkatkan. Tetapi yang paling utama itu kenapa tidak menyeluruh dulu gitu. Semua orang yang ada di Indonesia ini mengetahui gitu atau merasakan gitu bagaimana mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi. Amin ya, mudah-mudahan ya, karena kalau untuk tahun ini kan yang gratis di negeri itu baru sampai SMA ya, Iya, tahu saya ya. betul. Ya mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya bisa sampai perkuliahan yang tadi Susi sampaikan. Kemudian ya tidak ada lagi istilah mungkin yang putus sekolah ya. Betul. Oke. Kalau dari segi literasi Suci, gimana sih Suci melihat literasi Indonesia? Literasi Indonesia ini tanpa perlu dijabarkan, kita juga udah tahu gitu ya Pak ya, bahwa memang sangat rendah gitu ya kemauan kesadaran literasi. Kalau kita melihat mencontoh gitu dari negara maju Jepang, mereka bisa SDM-nya bisa unggul itu karena dari literasi. Anak-anak itu tanpa harus disuruh mereka sadar gitu akan kemauan literasi gitu. Dan saya anak bahasa nih, sekarang ini tahu banget bahwa literasi ini penting banget. Kita bisa tahu kosakata banyak, itu awal mulanya itu dari membaca, literasi. Jadi literasi emang penting banget. Dan kalau dilihat dari sekarang, keadaan Indonesia, anak muda sekarang khususnya gitu, literasi emang perlu ditekankan lagi sih. Harus selalu gitu. Karena masih minatnya masih rendah gitu. Makanya nanti mungkin Suci juga bisa ikutan. Kami juga bikin namanya Baca Bareng Garut. Suci ya. Itu kemarin kita mulai di bulan Februari sebagai permulaan. Ya mudah-mudahan itu bisa kita adakan per bulan gitu ya. Dan itu bisa mengajak lebih banyak orang lagi. Aturannya simpel sekali kok. Cuma duduk bareng-bareng. Ya. Kita baca bareng gitu. Nanti mungkin ngasih sedikit ulasan ke temannya buku ini tuh tentang ini gitu doang. Iya. Nanti mungkin bisa ikut ya. Iya. Insya Allah kita mudah-mudahan. Baik, selanjutnya Suci, saya ingin nanya lagi terkait mungkin ini wacana yang sering digadang-gadang nih saat-saat ini, baik untuk milenial, Gen Z dan seterusnya mengenai Indonesia Emas tahun 2045 ya. Seoptimis apa Suci melihat Indonesia di tahun 2045? Kalau dilihat dari wacana-wacana Indonesia Emas tahun 2045 ini, kan memang Indonesia mengalami masa keemasannya di usia tepat 100 tahunnya di 2045 ini. Kalau kita melihat dari sisi positifnya, memang banyak sekali hal-hal yang bisa kita raih, tentunya dari saya gitu ya, Gen Z, kita semua Gen Z gitu kan, anak muda. Indonesia Emas ini memang menjadi acuan gitu. Harusnya kita ini dari sekarang bisa mempersiapkan gitu. Dan saya keinginannya itu bukan hanya kita menunggu 2045, tetapi kita berperan aktif dari segi ekonomi kreatif, pendidikan, ataupun digital gitu. Jadi kita mulai dari sekarang supaya yang dikeluarkan Indonesia Emas akan seperti ini, akan menjadi benar-benar realitanya emas gitu. Kita ini bisa mencapainya gitu. Jadi disiapkan bukan untuk ditunggu sih 2045 ini. Jadi terus berkarya ya. Betul. Dimulai dari sekarang gitu. Karena kita nggak akan mungkin melihat kalender aja gitu. Oh, kita akan sampai di 2045 jika kita tidak mempersiapkan apa-apa. Justru ketika 2045 kita dari sekarang tidak mempersiapkan, bukannya positif, tetapi negatif. Istilahnya kalau bahasa Sundanya itu kita kagugusur gitu. Sama perkembangan zaman yang terus gitu, sedangkan kita masih stuck di sini-sini aja. Oke. Kalau masalah persiapan nih, bagaimana sih seorang Suci gitu ya mengatur jadwalnya? Ini kan ada kegiatan kampus, kegiatan di luar, MC dan seterusnya supaya tidak bentrok. Itu gimana? Supaya tidak bentrok. Jadi yang pertama aku selalu gunain skala prioritas.
Kalau prioritas aku sekarang kan karena kuliah memang sudah dikonversi, jadi kewajibannya sekarang adalah buat di GMI gitu ya. Nah jadi lihat dulu GMI ini magang kan istilahnya magang di mana nih jadwal-jadwal yang memang sudah pasti di sini bakal ada kegiatan gitu, dan melihat beberapa hari atau jadwal yang memang masih kosong gitu. Jadi kalau misalnya sekarang ada MC misalnya, kalau misalnya bentrok dengan GMI itu ya nggak bisa gitu, soalnya kan udah GMI ini udah jadi kewajiban karena tadi kuliah dikonversi ke GMI. Prioritasnya gitu. ya. Iya, prioritasnya sekarang gitu. Kalau misalnya untuk duta genre kan memang itu sistemnya on duty gitu. Jadi dari beberapa minggu biasanya sudah diberitahukan bahwa yang tugas on duty hari ini atau minggu ini adalah saya misalnya gitu. Jadi bisa, kalau misalnya tidak bisa pun masih bisa diganti dengan yang lain gitu. Jadi sepintar-pintarnya aja sih kita ngatur waktu supaya waktu kosong pun masih bisa gitu. Dan waktu yang memang sudah ada jadwalnya tidak berbarengan gitu. Tapi kan anak muda gitu ya jangankan anak muda lah, saya pun gitu ya, kadang moodnya itu kan kadang ke bawah, kadang ke atas gitu ya. Gimana sih cara untuk ngehacknya supaya Suci tetap semangat biasanya? Pakai apa? Kalau mood ini lebih ke dengerin musik dulu gitu kan, bener kan ya, kita kan nggak semuanya on terus gitu ya, semangat tuh ya, kadang males nih misalkan gitu ya. Tapi gimana cara supaya ngebusnya lagi nih? Kalau untuk aku seorang istirahat, Suci? Karena waktu istirahat aku sedikit Pak, kalau sekarang jujur gitu ya, setelah banyaknya kegiatan waktu istirahat itu sedikit. Jadi kalau misalnya moodnya kurang baik, berarti ini waktu istirahatnya emang bener-bener kurang. Jadi nggak, ya dengan musik kayak gitu-gitu juga emang bisa naikin mood gitu ya, tapi yang paling utama menurut aku istirahat gitu. Istirahat dulu aja, kayak males-malesan dulu lah beberapa jam, langsung biar bisa energinya full lagi gitu buat kegiatan, buat ngumpulin mood ini gitu. Males-malesan aja dulu nggak apa-apa gitu. Daripada mood yang nggak bagus berkelanjutan gitu. Kalau misalnya sekarang ngejalanin aktivitas moodnya nggak baik itu kadang-kadang kayak nggak bener juga nggak gitu. Total ya? Iya, nggak totalitas, betul. Jadi ya udah istirahat dulu aja gitu. Oke, jadi kan ini juga istilahnya jadi problem nih kalau ketika moodnya jelek gitu, ketika orang nggak bisa ngendaliin itu biasanya berantakan tuh kegiatan. Betul. Baik Suci, saya pingin nanya karena ini primary English ya, mengenai ke bahasa Inggrisan nih. Meskipun dari bahasa Indonesia, tapi saya pingin tahu juga nih pendapat Suci, seberapa penting sih bahasa Inggris menurut Suci? Penting banget. Nggak ada tapinya. Jadi bahasa Inggris itu emang penting banget. Karena apa? Dijawab langsung Pak? Boleh. Iya. Jadi kenapa bahasa Inggris bisa penting banget gitu? Kita ini kalau lihat zaman sekarang, bahasa Inggris ini udah gak boleh dijadiin pilihan gitu. Tapi udah harus jadi basic gitu. Harus udah jadi dasar gitu. Karena memang kalau dilihat, sempat ya Pak, lihat juga waktu itu magang-magang, kegiatan magang yang di MBKM, rata-rata ini syarat ketentuannya ini adalah bisa bahasa Inggris. Berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwa memang bahasa Inggris ini udah nggak bisa dijadiin pilihan gitu. Harus udah jadi ketentuan aja, udah harus aja gitu. Kita sebagai anak muda tentunya gitu. Kan sebenarnya bukan anak muda aja ya Pak ya. Semua orang juga sebenarnya bisa gitu ya berlatih untuk bahasa Inggris. Cuman karena kita anak muda, peluangnya lebih banyak lagi, masa depan kita masih jauh gitu, masih banyak. Apalagi nanti di kerjaan gitu, peluang kerja, kita ini bisa memiliki kesempatan yang lebih kalau kita bisa bahasa Inggris, menurut saya kayak gitu sih. Apa nih selanjutnya bagi seorang Suci, next-nya, mimpi-mimpi besarnya? Oke. Kalau next sih, karena sekarang udah terjun di GMI, yang basicnya pemerintahan, mau nyoba lagi ke tahapan yang lebih tinggi gitu. Kayak kan ada JFL, ada juga yang pemuda parlemen atau apapun itu di tingkat yang lebih tinggi yang diadakan oleh Kemenpora misalnya kayak gitu-gitu. Jadi mau terus ikut gitu, terus mau nyoba istiqomah dalam satu bidang gitu supaya hasilnya juga bener-bener gitu, nggak kayak nggak mau dari sini ke sini ke sini ke sini, tapi mau nyoba fokus aja di bidang ini gitu, mau nyoba kayak gitu sih Pak. Terus sampai nantinya juga bisa mungkin peluang kerjanya mudah-mudahan gitu, kalau misalnya memang sudah benar-benar terjun gitu ke pemerintahan, mudah-mudahan gitu nanti juga di dunia kerja akan sama gitu, bahkan lebih mudah lagi mudah-mudahan.
memperbanyak karya dan kegiatan ya Iya, mungkin ya. betul. Oke. Baik, Suci, mungkin ini pertanyaan terakhir dari kami gitu ya. Ada pesan nggak dari Suci, sekaligus mungkin closing statement bagi teman-teman yang sedang mendengarkan saat ini? Oke. Oke teman-teman, kalau dari aku sih, kita manusia ini memiliki kesempatan yang sama. Yang membedakan itu adalah diri kita. Mau mengambil kesempatan itu dan bagaimana caranya, atau tidak sama sekali. Terakhir, jadilah bermanfaat karena jadi hebat saja tidak cukup. Oke. Nuhun pisan ya Suci untuk obrolan hari ini ya. Sama-sama. Oke, mudah-mudahan teman-teman nanti bisa istilahnya ngambil beberapa pengalaman nih dari Suci gitu ya. Amin, mudah-mudahan. Termasuk mungkin nanti teman-teman ada yang mau menanyakan lagi, boleh via Instagram ya. Boleh Oke. banget. Semoga lancar kegiatannya, Amin. kampusnya, kemudian GMI, kemudian MC-nya juga ya. Mudah-mudahan itu dilancarkan lah semua kegiatannya. Nuhun ya, Suci. Iya, Bapak sama-sama. Oke, teman-teman, itulah Suci Amalia dari GMI, Garut Millennial Internship. Terima kasih.